Pelabuhan Ratu, sebuah tempat yang terletak di sudut pesisir selatan Jawa, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Namun, di balik pemandangan yang menenangkan, ada cerita yang tak banyak orang tahu. Sebuah misteri yang tersembunyi di balik gelombang laut yang menggulung dengan keras. Semua berawal pada sebuah malam yang gelap dan penuh kabut. Pagi itu, Ari, seorang fotografer muda yang penuh semangat, tiba di Pelabuhan Ratu. Ia diundang oleh seorang teman lama, Rudy, yang bekerja di pelabuhan tersebut. Rudy selalu bercerita tentang keindahan Laut Selatan dan bagaimana setiap sudut pelabuhan ini memiliki cerita yang bisa membuat siapa saja merinding. Ari, yang menganggapnya hanya sebagai cerita belaka, memutuskan untuk mengunjungi dan mengambil beberapa foto untuk proyek fotografinya. Ari tiba di pelabuhan yang tampak sepi. Sebagian besar kapal sudah berlayar, dan hanya ada beberapa kapal kecil yang tampak tertambat di dermaga. Ia menyusuri jalan setapak menuju kantor pelabuhan tempat Rudy bekerja. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan pakaian lusuh dan topi besar. "Pelabuhan Ratu tidak seperti yang kamu bayangkan," kata pria itu dengan suara parau, seolah mengingatkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ari hanya tersenyum, menganggapnya sebagai ucapan biasa. Saat memasuki kantor pelabuhan, Ari melihat Rudy yang sedang sibuk dengan beberapa dokumen. Rudy menyambutnya dengan senyuman lebar, dan mereka segera duduk untuk berbincang. "Selamat datang, Ari. Ini akan menjadi perjalanan yang menarik. Aku jamin. Pelabuhan ini penuh dengan cerita, dan kamu akan melihatnya sendiri," kata Rudy dengan nada yang sedikit misterius. Ari hanya tertawa kecil, tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Mereka kemudian memutuskan untuk berjalan mengelilingi pelabuhan. Rudy mengajak Ari untuk melihat beberapa bagian yang jarang dikunjungi orang, termasuk dermaga yang lebih tua di sisi timur pelabuhan. Malam mulai jatuh, dan kabut tipis mulai menyelimuti daerah itu. Udara menjadi semakin dingin, dan suara ombak yang bergulung semakin keras. Ari merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari jauh. Rudy hanya tersenyum sambil menunjukkan beberapa bangunan lama yang sudah tak terpakai. Salah satunya adalah sebuah gudang besar yang terlihat usang dan tertutup rapat. "Tempat ini dulu digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga," kata Rudy, "tapi sekarang sudah tidak terpakai lagi. Beberapa orang mengatakan tempat ini angker." Ari merasa tidak nyaman, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Mereka terus berjalan, hingga akhirnya tiba di ujung dermaga yang jarang terjamah orang. Di sana, Ari melihat sebuah kapal besar yang tampak seperti kapal barang, namun sudah lama tak bergerak. Gelap gulita, dan hanya lampu redup dari pelabuhan yang menerangi kapal itu. "Ini kapal yang tak pernah kembali," kata Rudy pelan. "Banyak yang menganggapnya sebagai kapal yang terkutuk." Ari terdiam. Apa yang dimaksud Rudy dengan "tak pernah kembali"? Rudy kemudian menceritakan bahwa kapal itu pernah berlayar lebih dari 20 tahun lalu, membawa sejumlah besar barang dan awak kapal yang misterius. Namun, kapal itu tidak pernah kembali ke pelabuhan. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti nasib kapal tersebut. Ari yang masih merasa penasaran memutuskan untuk mendekat. "Apa yang terjadi dengan kapal itu?" tanyanya. Rudy menatapnya dengan tatapan serius. "Ada yang mengatakan kapal itu membawa kutukan. Beberapa orang yang mencoba menyelidikinya, hilang tanpa jejak. Ada yang bilang, mereka melihat sosok misterius di dalam kapal itu." Malam semakin larut, dan kabut semakin tebal. Suara ombak yang menggulung semakin keras, dan angin mulai berhembus kencang. Ari merasa tubuhnya merinding, namun rasa penasaran tetap mengusiknya. Mereka memutuskan untuk berjalan kembali ke kantor pelabuhan. Namun, ketika mereka berbalik, Ari merasa ada yang aneh. Sesuatu bergerak di balik kabut, jauh di tengah laut. Sosok besar terlihat bergerak perlahan, menuju ke arah kapal yang tertambat. "Apakah kamu melihat itu?" tanya Ari dengan suara gemetar. Rudy yang sudah mulai merasa tidak nyaman, hanya mengangguk pelan. "Kita harus pergi sekarang," katanya sambil bergegas menuju kantor pelabuhan. Namun, saat mereka berjalan kembali,
Ari merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Langkah kaki yang tidak terdengar, bayangan yang muncul di balik kabut, dan suara-suara aneh yang mulai terdengar semakin dekat. Ari menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Di saat itu, mereka tiba di kantor pelabuhan. Rudy menutup pintu dengan cepat, dan wajahnya tampak serius. "Kamu harus tahu, Ari, ada hal-hal yang tidak boleh kamu ganggu di sini. Pelabuhan Ratu menyimpan rahasia yang sangat dalam." Ari merasa tubuhnya mulai lemas. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi juga merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di Pelabuhan Ratu? Namun, malam itu, Ari tidak bisa tidur. Bayangan kapal yang bergerak perlahan, suara ombak yang menggulung, dan sosok misterius yang terlihat di tengah laut, terus mengganggunya. Di luar sana, di tengah kabut yang semakin tebal, Pelabuhan Ratu menyimpan rahasia yang akan terungkap malam ini. Ari terbangun keesokan harinya dengan rasa cemas yang belum juga hilang. Kabut tebal masih menggantung di udara, memberikan kesan misterius pada seluruh pelabuhan. Meskipun ia merasa lega berada di dalam kantor yang relatif lebih aman, perasaan takut yang tidak terjelaskan terus menghantuinya. Pagi itu, Rudy tampak lebih tenang. Seakan-akan kejadian semalam hanyalah sebuah hal biasa yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Namun, bagi Ari, itu adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita malam yang gelap. Sesuatu yang tidak ia mengerti, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di luar sana, di tengah kabut yang semakin pekat, ada sesuatu yang menunggu. Rudy mengajak Ari untuk berkeliling pelabuhan lagi, namun kali ini, mereka tidak akan menuju ke dermaga yang lebih tua. Mereka menuju ke sisi barat pelabuhan, tempat di mana kapal-kapal besar biasanya berlabuh. Di sana, suasana lebih hidup, dengan kegiatan bongkar muat yang berlangsung di sepanjang dermaga. Tapi meskipun lebih ramai, Ari merasa ada yang tidak beres. Perasaan cemas itu semakin menguat. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir pelabuhan. Suasana kafe itu nyaman, namun tampaknya tidak banyak pengunjung pagi itu. Mereka duduk di sebuah meja dekat jendela, memandang ke arah laut yang tampak tenang. Namun, bagi Ari, laut tersebut tidak lagi tampak damai. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan, menunggu saat yang tepat untuk muncul. "Saya tidak bisa berhenti memikirkan kapal itu, Rudy," kata Ari dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang aneh tentangnya." Rudy menghela napas dan menatap laut sejenak. "Aku tahu kau penasaran. Tapi ingat, ada alasan kenapa orang-orang tidak ingin berbicara tentang kapal itu. Ada banyak orang yang hilang setelah mencoba menyelidikinya. Dan lebih banyak lagi yang hanya mendengarnya, lalu memilih untuk meninggalkan pelabuhan ini." Ari tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tapi, kenapa kapal itu tidak pernah kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Rudy menatap Ari dengan tatapan serius. Kapal itu membawa lebih dari sekadar barang-barang dagangan. Ada sesuatu yang lebih gelap, yang ikut dalam perjalanan itu. Sebuah kutukan, mungkin. Tidak ada yang tahu pasti. Ari terdiam, berpikir sejenak. Tiba-tiba, ia teringat dengan sesuatu yang Rudy katakan semalam. "Kamu bilang ada orang yang pernah melihat sosok di dalam kapal itu, bukan?" Rudy hanya mengangguk pelan. "Mereka bukan hanya melihat sosok di dalam kapal, Ari. Beberapa orang melaporkan mendengar suara-suara aneh. Teriakan yang datang dari dalam kapal, meskipun kapal itu kosong. Bahkan, ada yang mengatakan suara itu tidak berasal dari manusia." Ari merasa darahnya berdesir mendengar cerita itu. Apakah itu mungkin suara makhluk lain? Atau apakah suara itu berasal dari roh-roh yang terperangkap di dalam kapal yang terkutuk? "Apakah kamu yakin itu hanya cerita orang-orang yang takut?" tanya Ari, mencoba mencerna apa yang telah ia dengar. Rudy menatapnya dengan serius. "Tidak, Ari. Aku sendiri pernah mendengarnya. Di malam-malam tertentu, ketika kabut turun, suara itu muncul. Bahkan, beberapa orang yang bekerja di pelabuhan ini mengatakan mereka melihat bayangan bergerak di atas kapal itu." Ari merasa ketegangan semakin memuncak.
Keinginannya untuk mengetahui lebih dalam semakin besar, namun juga terombang-ambing oleh rasa takut yang menggelayuti hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang menghilang itu? Apa mereka terjebak di kapal itu? Tidak ada yang tahu pasti, jawab Rudy pelan. Beberapa orang percaya mereka pergi mencari jawaban, dan malah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa mereka tanggung. Tapi, lebih banyak lagi yang tidak kembali. Ini bukan hanya soal kapal itu, Ari. Ini soal sesuatu yang lebih gelap yang melibatkan pelabuhan ini, dan aku tidak ingin kamu terlalu jauh terlibat. Namun, rasa ingin tahu Ari tidak bisa ditahan. Ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, meskipun Rudy telah berulang kali memperingatkannya. Ari merencanakan untuk kembali ke dermaga tua yang Rudy tunjukkan semalam. Tempat itu, meskipun terkesan angker, menyimpan daya tarik yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu di sana yang memanggilnya, entah apa. Setelah mereka selesai di kafe, mereka berpisah. Rudy kembali ke pekerjaannya di kantor pelabuhan, sementara Ari menuju dermaga tua. Saat ia melangkah lebih jauh ke ujung pelabuhan, suara angin semakin kencang, dan kabut yang semakin tebal menutupi pandangannya. Ari merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai menghilang perlahan-lahan, tertelan oleh kegelapan dan kabut yang menyelimuti. Ia akhirnya tiba di dermaga yang sama. Suasana di sana sunyi dan mencekam. Hanya ada suara deburan ombak yang tak henti-hentinya menghantam kayu dermaga. Di ujung dermaga, kapal itu masih ada, terdiam seperti menunggu sesuatu. Ari mendekat, merasakan getaran aneh di udara. Ketika ia semakin dekat, ia melihat sesuatu yang berbeda. Kabut di sekitar kapal itu mulai bergerak, seperti ada yang berusaha keluar dari dalam kapal tersebut. Ari berhenti sejenak, matanya melekat pada kapal itu. Ada bayangan yang tampak melintas di jendela kapal, seolah-olah ada seseorang yang bergerak di dalamnya. Namun, tidak ada suara apapun. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat kabut semakin tebal, dan di saat itu Ari mendengar sesuatu yang mengerikan. Suara teriakan, seolah datang dari dalam kapal, namun suara itu tidak terdengar manusiawi. Ari membeku, tubuhnya gemetar. Dia tahu, saat itu, ia tidak bisa mundur lagi. Ada sesuatu di dalam kapal itu yang harus dia ketahui. Namun, apakah ia siap untuk menghadapi apa yang ada di dalamnya? Dengan langkah pelan dan hati berdebar, Ari mendekati kapal yang tak pernah kembali. Ari merasa nafasnya semakin berat. Setiap langkah menuju kapal terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menghalangi jalanannya. Kabut semakin tebal, dan angin semakin kencang, berdesir di antara celah-celah papan kayu dermaga. Suara ombak yang menghantam pantai kini terdengar semakin jauh, tertelan oleh kesunyian yang merayap di sekitar kapal. Meski malam belum tiba, kegelapan yang menyelimuti dermaga itu terasa lebih seperti malam yang abadi. Ketika ia mencapai kapal, Ari berhenti sejenak, mengamati dengan seksama. Kapal itu tampak lebih tua dari yang ia bayangkan, dengan ket yang sudah mengelupas dan kayu yang tampak rapuh. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang kapal itu. Di dalam kabut yang meliputi kapal, bayangan-bayangan tampak bergerak perlahan, menari-nari di bawah cahaya redup dari lampu pelabuhan. Suara teriakan yang ia dengar sebelumnya kembali terngiang di telinganya. Teriakan itu bukan berasal dari manusia, namun lebih seperti suara makhluk yang terperangkap dalam siksaan. Ari menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Tangan kanannya meraih kamera yang tergantung di lehernya, berharap foto-foto yang akan ia ambil bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggunya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan takut itu justru semakin mendorongnya untuk mencari tahu lebih dalam. Ia ingin memecahkan misteri kapal ini. Dengan hati-hati, Ari melangkah ke atas kapal. Pintu utama kapal terlihat terkunci rapat. Namun ia bisa merasakan bahwa ada ruang terbuka di sisi kapal. Sebuah jendela besar di sisi kiri kapal terlihat terbuka sedikit. Dan dari sana, angin yang berhembus membawa aroma busuk yang begitu kuat. Ari menahan napas, merasakan mual yang mulai menyerang perutnya. Namun ia tetap maju. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk memanjat dan memasuki kapal melalui jendela itu.
Tangan Ari gemetar saat ia menggenggam tepian jendela dan menarik dirinya masuk. Begitu kakinya menginjakkan diri di lantai kapal, suasana menjadi lebih gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela yang terbuka. Suara detak jantung Ari semakin keras, seolah memenuhi seluruh ruangan yang sunyi ini. Langkah demi langkah, ia berjalan di dalam kapal yang gelap. Tidak ada suara selain langkah kakinya yang menggema di ruang kosong. Kapal ini tampak benar-benar ditinggalkan. Barang-barang lama yang tersebar di sana-sini, meja-meja yang terbalik, dan kursi-kursi yang sudah rusak. Namun, semakin dalam Ari memasuki kapal, semakin terasa ketegangan yang menekan dadanya. Ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya, meskipun tidak ada seorang pun di sekitar. Ari terus berjalan, melewati lorong-lorong sempit yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Beberapa pintu terkunci, sementara yang lain terbuka, mengarah ke ruang kosong yang menyeramkan. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Dari balik salah satu pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara gemerisik. Suara itu pelan namun jelas, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang bergerak di dalam sana. Ari menarik napas panjang, merasa bahwa inilah saatnya. Ia harus tahu apa yang ada di dalam kapal ini. Tanpa suara, ia perlahan membuka pintu tersebut. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, sebuah ruangan gelap terbentang di hadapannya. Di dalamnya, hanya ada sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan. Namun, ada yang aneh. Di atas meja itu, ada sebuah benda yang tertutup kain putih tebal. Ari merasa terdorong untuk mendekat, meskipun rasa takut semakin menyelimuti dirinya. Ia melangkah perlahan menuju meja tersebut, dan tanpa sadar, tangannya meraih kain putih yang menutupi benda itu. Saat kain itu terangkat, Ari terkejut. Di atas meja, bukan benda yang ia bayangkan. Sebuah benda besar yang tampak seperti sebuah peralatan kapal lama tergeletak di sana. Namun itu bukan benda biasa. Itu adalah sebuah peti kayu yang tampaknya sudah sangat tua, dengan ukiran-ukiran aneh yang menutupi permukaannya. Ari merasa seperti terhisap oleh aura yang mengelilingi peti itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Ari memutuskan untuk membuka peti itu. Dengan perlahan, ia membuka penutup peti, dan di dalamnya, sebuah benda berkilau muncul dari dalam kegelapan. Itu adalah sebuah medali besar dengan simbol-simbol yang tak dikenal, seolah mengandung kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ari merasa ada sesuatu yang aneh menyelimuti ruang itu begitu medali tersebut terungkap. Suara-suara mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan mengerikan. Terlihat bayangan samar bergerak di sekitar peti, seolah ada yang sedang memandangnya dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, lampu yang ada di kapal mulai berkedip-kedip, dan udara di sekelilingnya terasa semakin dingin. Ari merasa tubuhnya mulai gemetar, bukan hanya karena dinginnya, tetapi karena sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya yang muncul begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang meresap dalam dirinya, seolah medali itu mengirimkan pesan yang tidak bisa ia pahami. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya, membuat Ari terlonjak. "Kau seharusnya tidak menyentuhnya." Suara itu berbisik, seolah berasal dari dalam kegelapan kapal. Ari menoleh, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di ujung lorong kapal. Perasaan panik menyelimuti tubuhnya, dan Ari merasa perutnya terbalik. Dengan secepat kilat, ia berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan medali yang tergeletak begitu saja. Namun, begitu ia hendak keluar dari kapal, kabut di luar semakin tebal, dan suara-suara aneh semakin keras, seolah kapal itu mulai hidup. Ari berlari, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Ia harus keluar, sebelum terlambat. Namun, saat ia tiba di pintu keluar, tiba-tiba, semuanya berubah. Pintu kapal tertutup rapat, dan sebuah tawa yang menakutkan bergema di sekitarnya. Suara itu, meskipun jauh, membuat Ari merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia kendalikan. Sesuatu di dalam kapal itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat itulah Ari menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang gelap, dan kini, ia terjebak dalam kutukan kapal pelabuhan ratu.
Ari berdiri di depan pintu kapal yang tertutup rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Suara tawa yang mengerikan masih menggema di sekitarnya, dan setiap detik terasa semakin menyesakkan. Ia berusaha menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun rasa takut itu semakin merasuki dirinya. Di sekelilingnya, kabut semakin tebal, dan setiap sudut kapal tampak seperti gelap yang mengintai, siap untuk menelan apa saja yang berada di dalamnya. Ari menendang pintu kapal itu dengan sekuat tenaga, namun tidak bergerak sedikit pun. Pintu itu tampaknya tidak akan terbuka begitu saja. Mungkin itu bukan hanya pintu biasa, pikir Ari, mungkin itu adalah penghalang yang lebih kuat, yang diciptakan untuk mencegah siapapun keluar dari kapal ini. Dengan panik, Ari berlari ke lorong-lorong kapal, mencari jalan keluar lain. Setiap lorong tampak serupa, sempit dan penuh dengan kegelapan. Namun, kali ini ia mendengar sesuatu yang berbeda. Suara langkah kaki di belakangnya. Langkah-langkah itu pelan, namun pasti. Ari menoleh, dan tidak ada apa-apa. Namun, semakin ia berlari, semakin keras suara itu. Suara langkah kaki yang semakin mendekat, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mengikutinya. Ari berhenti sejenak, tubuhnya membeku. Di depan, terlihat pintu lain yang terbuka sedikit. Dengan hati-hati, ia mendekat, berharap itu bisa menjadi jalan keluar. Namun, saat ia membuka pintu itu, sesuatu yang tidak ia harapkan terjadi. Ruangan itu tidak kosong, melainkan penuh dengan bayangan gelap yang bergerak cepat, mengelilingi ruang tersebut. Ari merasa sesak di dadanya. Tidak, ini tidak nyata, teriaknya, namun suaranya hanya tenggelam dalam ruang gelap itu. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu berhenti, dan satu sosok besar muncul di tengah-tengah kegelapan. Bayangan itu perlahan mulai membentuk wujud, dan Ari bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah sosok seorang pria tua dengan mata yang kosong. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak seperti diliputi oleh kabut yang tak pernah hilang. Pria itu berdiri tegak, menatap Ari dengan tatapan yang mengerikan, seolah-olah mengetahui setiap perasaan yang ada di dalam dirinya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara pria itu terdengar pelan, namun mematikan. Ari mundur, terjatuh ke lantai yang dingin. Tubuhnya lemas, dan perasaan panik semakin tak terkendali. Ia tahu bahwa pria ini bukan orang biasa. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, ada di balik sosok ini. Dan itu bukan hanya sekedar penampakan. Itu adalah bagian dari kutukan kapal ini. Pria itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya berat dan bergema di ruang kosong. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kamu sudah melanggar batas," katanya. Suaranya bergetar dalam kesunyian kapal. Ari mencoba untuk berdiri, berusaha kabur, namun kakinya terasa terikat. Seolah ada kekuatan yang menahan dirinya, membuatnya tak bisa bergerak. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya penuh dengan keringat dingin, dan seluruh dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia merasa seolah-olah dunia ini bukanlah dunia nyata, melainkan sebuah tempat yang terperangkap dalam dimensi waktu yang tak bisa dijangkau. "Lihatlah apa yang kamu temui," pria itu berbisik. Suaranya berdesir seperti angin yang membawa rahasia kelam. "Ini adalah tempat yang dikutuk. Kapal ini membawa lebih dari sekedar muatan, Ari. Kapal ini membawa jiwa-jiwa yang terperangkap. Jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini." Ari menatap pria itu dengan ngeri. "Jiwa-jiwa? Apa yang kamu maksud?" Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum sinis. Senyum itu mengandung rasa pahit dan penuh penyesalan, seolah ia tahu bahwa Ari telah melangkah terlalu jauh. Semua yang datang ke sini harus membayar harga mereka. Kapal ini bukan tempat yang bisa dijelajahi begitu saja. Setiap jiwa yang masuk, setiap orang yang mencoba memecahkan misteri ini, mereka akan menjadi bagian dari kutukan yang abadi. Ari menelan ludah, rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi dengan mereka yang menghilang? Mereka tidak pernah kembali. "Tidak ada yang pernah kembali," jawab pria itu dengan suara yang lebih dalam. "Mereka menjadi bagian dari kapal ini. Seperti aku. Seperti kita semua. Tidak ada yang bisa pergi dari sini."
Kita semua terperangkap, dan kapal ini akan terus berlayar, mencari jiwa-jiwa baru untuk diambil. Ari mulai merasakan kebingungannya meningkat. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus keluar dari sini. Ia berteriak, namun suara itu hanya terdengar seperti gema yang hampa. Pria itu mendekat lagi, langkahnya semakin berat. Kamu akan mengerti semuanya setelah ini, katanya pelan. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari kutukan. Kamu akan menjadi bagian dari kapal ini, Ari. Sebagai penghuni yang abadi, seperti yang lain. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ari merasa hatinya terhimpit, tetapi dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, ia berlari sekuat tenaga, berusaha menemukan jalan keluar. Ia berlari melewati lorong-lorong kapal yang tampak tak ada habisnya, berharap menemukan pintu keluar yang bisa membebaskannya dari kutukan ini. Namun, setiap jalan yang ia pilih hanya mengarah ke ruangan yang lebih gelap, lebih penuh dengan bayangan-bayangan gelap yang bergerak tak beraturan. Suara langkah kaki pria itu semakin mendekat, dan Ari merasakan tubuhnya semakin lelah. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ia harus keluar. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyilaukan matanya, datang dari ujung lorong. Dengan penuh harapan, Ari berlari menuju cahaya itu, merasakan jantungnya berdebar kencang. Semakin ia mendekat, semakin jelas cahaya itu, seolah mengundangnya untuk pergi. Namun, begitu ia sampai di ujung lorong, cahaya itu berubah menjadi sebuah bayangan besar, yang tampak seperti pintu yang menutup rapat. Tidak ada jalan keluar, Ari. Suara pria itu terdengar sekali lagi, namun kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan. Kamu sudah berada di sini, dan kamu akan tetap di sini selamanya. Ari berhenti di hadapan bayangan itu, tubuhnya gemetar. Semua harapan untuk melarikan diri seakan lenyap begitu saja. Ia tahu sekarang, ia telah terperangkap. Kapal ini bukan hanya sebuah tempat fisik, tetapi juga sebuah tempat yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Kapal ini adalah penjara jiwa-jiwa yang terperangkap, dan ia sekarang menjadi bagiannya. Ari menutup matanya, merasakan dinginnya meresap dalam tubuhnya. Bayangan gelap itu menyelimuti dirinya, dan saat itu, dia tahu, ia telah menjadi bagian dari pelabuhan ratu yang terkutuk. Ari membuka matanya, namun tidak ada yang berubah. Bayangan gelap yang menutupi seluruh ruang kapal masih mengelilinginya, menekan dirinya dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang asing, seolah-olah waktu telah berhenti dan ia hanyalah bagian dari kisah kelam yang tidak ada ujungnya. Apa yang ia alami, semua kejadian ini, terasa nyata, namun ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ia merasa seperti bagian dari mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya berguncang, dan Ari terjatuh ke lantai kapal. Kabut yang menyelimuti kapal mulai mengalir deras, seperti gelombang yang datang dari dasar lautan. Ari berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya seolah tidak lagi memiliki kekuatan. Ada suara berderak di sekitar kapal, suara kayu yang rapuh dan retak, seolah kapal ini sedang hancur. Ari, suara itu kembali terdengar, namun kali ini tidak hanya dari satu sisi. Suara itu bergaung di seluruh ruang, bergema dalam dirinya seperti bisikan yang tak bisa dielakkan. Kamu tidak bisa lari. Ari menoleh ke sekeliling, matanya mencari-cari sosok yang berbicara. Tapi tak ada apa-apa, hanya kabut yang semakin pekat. Lantai kapal terasa bergoyang, dan Ari bisa merasakan bahwa kapal itu seperti akan tenggelam. Namun, suara-suara itu tidak berhenti. Suara tawa yang mengerikan, suara teriakan yang teredam, semuanya saling bertabrakan, membentuk sebuah simfoni kesedihan yang menyesakan. Ini adalah takdirmu, suara itu berbisik lagi, lebih dekat kali ini. Ari menoleh dan melihat sosok pria tua yang telah ia temui sebelumnya berdiri di depannya. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang. Wajah itu penuh dengan kerutan dalam dan matanya kosong. Tidak ada tanda kehidupan. Pria itu menatap Ari dengan tatapan kosong yang seakan menembus dirinya. Takdirmu. Ari berbisik. Suara bergetar.
Ia tidak bisa mengerti apa yang dimaksud pria itu. Apa yang kamu inginkan dari aku? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, dan kemudian tangan kirinya bergerak. Sebuah pintu besar terbuka di belakangnya, menunjukkan sebuah ruang besar yang penuh dengan bayangan. Ruangan itu tampak seperti ruang penyimpanan barang-barang lama. Namun ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan di dalamnya. Bayangan-bayangan yang mengambang di sana tidak tampak seperti manusia, tetapi lebih seperti entitas tak terlihat yang menyatu dengan kegelapan. Ini adalah tempat bagi mereka yang terperangkap, kata pria itu, suaranya penuh penyesalan. Setiap orang yang datang ke sini membawa takdir yang sama. Mereka akan tetap berada di sini, di kapal ini, sebagai bagian dari kutukan yang tidak bisa terlepas. Ari merasa nafasnya tercekat. Takdir yang sama? Apa maksudnya? Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia merasa tubuhnya semakin lelah, dan kesadarannya mulai kabur. Ia berusaha untuk melawan rasa kantuk yang datang. Namun semakin ia melawan, semakin kuat perasaan bahwa ia akan hilang. Sesuatu mengikisnya perlahan, menuntunnya menuju gelap yang tak bisa ia hindari. Jika kamu ingin keluar, maka kamu harus menggantikan mereka yang telah pergi. Pria itu melanjutkan, matanya menatap tajam ke Ari. Setiap jiwa yang hilang harus digantikan dengan yang lain. Itu adalah aturan kapal ini. Ari merasa tubuhnya mulai lemas. Mengganti mereka. Ari mengulang kata-kata itu dengan suara yang penuh kebingungan. Ya, jawab pria itu, dengan jiwa yang baru. Jika kamu ingin keluar dari kapal ini, seseorang harus menggantikanmu. Tetapi, ingat, tak ada yang pernah benar-benar bebas dari kutukan ini. Ari terdiam. Pikirannya berputar, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Jika ia harus menggantikan seseorang untuk bisa pergi, maka ia akan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, itu berarti ia akan terjebak di dalam kapal ini selamanya, dan tak ada jalan keluar dari sana. Saya tidak ingin menjadi bagian dari kapal ini, Ari berkata pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Namun, pria itu hanya tersenyum sinis, dan perlahan tubuhnya menghilang, meninggalkan Ari sendirian di dalam kapal yang semakin rapuh. Suara gemuruh ombak yang menghempas terdengar semakin keras, seolah-olah kapal itu sedang menahan sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Ari merasa tubuhnya semakin ringan. Ia bisa merasakan kekuatannya hilang begitu saja. Kabut di sekitarnya semakin menebal, dan suara-suara di dalam kapal semakin menjauh. Semua yang terjadi mulai terasa seperti mimpi, seperti sebuah ilusi yang menggerogoti dirinya. Namun, meskipun ia berusaha melawan, Ari tahu bahwa ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Ia mulai berjalan menuju pintu besar yang terbuka, menuju ruangan yang penuh dengan bayangan itu. Setiap langkah yang ia ambil semakin mengarah pada takdir yang mengerikan. Di dalam ruangan itu, Ari bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang berkumpul, seolah menyambut kedatangannya. Kami sudah menunggumu. Suara-suara itu bergema, semakin dekat. Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di kapal ini. Kami adalah yang tak bisa pergi. Ari merasakan tubuhnya tertarik ke dalam ruangan itu, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menelannya perlahan. Sambil memejamkan mata, Ari berusaha untuk mengingat semuanya. Apa yang ia lakukan, kenapa ia datang ke Pelabuhan Ratu, dan mengapa ia harus terjebak di tempat ini. Namun, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua yang ia kenal mulai menghilang, dan ia menjadi bagian dari kapal yang tidak pernah berhenti berlayar. Semua jiwa yang terperangkap di dalamnya, termasuk dirinya sendiri, akan terus berlayar selamanya. Tak ada yang bisa melepaskan mereka. Ari telah menjadi bagian dari cerita Pelabuhan Ratu, sebuah cerita yang akan terus berlanjut, menunggu jiwa-jiwa baru untuk diambil. Dan kapal itu, dengan kutukannya yang abadi, akan tetap berlayar, menunggu di kedalaman laut, untuk menghimpun lebih banyak jiwa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat,
Jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.